Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada hatabil ilmuk wa khatabihi qalamuk wa kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in sanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita, wabil khusus kenikmatan iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar ditambahkan keimanan di atas keimanan mereka. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan iman. Dan ciri-ciri orang yang diberikan kenikmatan iman, diberikan ketenangan di dalam hatinya, diberikan ketenangan di dalam hatinya. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, diturunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan ketenangan, Allah mudahkan tidurnya, dimudahkan tidurnya. Banyak orang-orang yang Allah cabut ketenangan di dalam dirinya, sampai 3 hari 2 malam gak bisa tidur, gelisah, resah, was-was, karena Allah cabut ketenangan di dalam hati. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk tidur. Betul? Bahkan kadang-kadang sebentar-sebentar tidur. Agak susah tidur, duduk aja ke majelis taklim, cari senderan, tinggal berdoa, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa gitu. Dan itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sementara orang lain Allah cabut ketenangannya, Allah berikan kemudahan kita untuk tidur. Agar apa kata Allah? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar ditambahkan keimanan di atas keimanan mereka. Jadi dia sudah beriman, ditambahkan lagi keimanannya di atas keimanan mereka. Jadi orang-orang yang beriman ini akan mendapatkan ketenangan, dan ketenangan ini akan membuat dia kecanduan. Candu dalam tanda petik yang positif. Betapa banyak orang yang pernah berangkat ke tanah suci, dia ingin kembali lagi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ketenangan di sana. Ada di sini yang belum pernah berangkat ke tanah suci? Tunjuk tangan, kamu doain. Ya Allah, berikan kesempatan kepada yang tunjuk tangan aja untuk bisa berangkat ke tanah suci, ya Allah. Amin. Yang paling tinggi, paling duluan berangkatnya. Bukannya amin malah ketawa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ukhuwah.
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena sebab nikmat Allah lah kita bersaudara. Subhanallah, luar biasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in serta tabi'in dan kepada seluruh kaum muslimin yang selalu berjuang di jalan Allah dengan tetesan keringat, tetesan air mata, bahkan dengan tetesan darah. Semoga Allah jadikan kita menjadi penolong-penolong agama ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan Al-Aqsa. Mari sama-sama kita doakan dengan membaca basmalah, dengan membaca Al-Fatihah. Yang dengan Al-Fatihah ini kita mohon pada Allah agar diturunkan pertolongan, diberikan kesabaran dan kekuatan kepada saudara kita di Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Suatu saat ada seorang ibu yang bertanya ke saya tentang masalah rezekinya. 7 sebab Allah kunci pintu rezeki. Ibu ini bertanya kepada saya, Ustaz, ada apa dengan saya? Kenapa dengan rezeki saya seakan-akan Allah kunci pintu rezeki buat saya? Saya sudah bekerja dengan tekun dan giat, sedekah nggak pernah berhenti, sholat terus, tapi kenapa seakan-akan rezeki saya Allah kunci? Saya jualan sayur, sayurannya layu, jualan buah, buahnya busuk, jualan bebek, bebeknya mati. Apa sebenarnya? Ada apa dengan saya? Saya katakan gitu, Bu, kalau seandainya rezeki yang kita cari tidak pernah kunjung datang, yang dapat kita pegang selalu hilang. Seakan-akan rezeki itu berlari menjauh kita. Kita dekati dia berlari, kita pegang dia nyakar. Mungkin kita perlu mengevaluasi. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang melakukan 7 sebab Allah kunci pintu rezeki. 7 sebab Allah kunci pintu rezeki, Bapak dan sekalian. Mungkin penghasilan kita besar. Alhamdulillah Ustaz, penghasilan saya 10 koma, luar biasa. Tanggal 10 sudah koma. Ini luar biasa. Ada juga seorang jamaah yang berkonsultasi ke saya, Ustaz, ada apa dengan saya? Masalah yang saya hadapi tidak pernah berubah. Ujian yang saya alami selalu itu terus. Cobaan yang datang tidak pernah berganti. Ada apa dengan saya, Ustaz? Lalu saya sampaikan ke dia, ya akhi, kalau seandainya Allah kasih ujian kita tidak pernah berubah, masalah yang kita hadapi tidak pernah berganti, cobaan yang datang selalu itu saja, maka dapat dipastikan Ramadan antum tahun lalu tidak berhasil. Ramadan antum tahun lalu tidak berhasil. Lalu dia bertanya, apa hubungannya antara Ramadan dengan masalah yang saya hadapi, Ustaz? Apa hubungannya antara masalah saya dengan Ramadan? Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini seringkali hanya sekedar kita pahami tentang ayat kewajiban untuk berpuasa. Padahal kalau kita dalami lagi, ayat ini adalah ayat tentang kewajiban kita untuk berubah. Berubah dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Seakan-akan ayat ini bermakna seperti ini, bukan terjemahannya, bukan tafsirnya, tapi kontennya. Seakan-akan Allah menyuruh kita, hai orang-orang yang beriman, berubah
Berubahlah kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena orientasi puasa ini adalah takwa. Dengan cara berpuasa dan belajar dari orang-orang terdahulu. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah. Mari sama-sama kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum perubahan. Menjadi momentum perubahan buat diri kita, menjadi momentum perubahan buat keluarga kita. Wabil khusus tema hari ini saya akan membahas tentang 7 sebab Allah kunci pintu rizki. Tapi di slide saya judulnya beda. 7 karakter seorang mukmin untuk menuju kepada ketakwaan. Jadi saya salah paham ini. Saya akan konsentrasi kepada tema yang saya bawa. Tujuh sebab Allah kunci pintu rizki. Jadi slide-nya nggak akan berubah-ubah ini. Gak apa-apa ya. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, ada 7 sebab Allah kunci pintu rizki kita. Kalau seandainya kita melakukan satu saja, maka kita akan mengalami kevakuman rezeki. Bisa jadi rezeki kita banyak, tapi rezeki kita tidak pernah ada sisanya. Bisa jadi penghasilan kita besar, tapi kita masih termasuk orang-orang yang kekurangan. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, satu saat istri saya ngobrol dengan saya, Bi, sayang sekali ibu itu kan. Kenapa ya? Waktunya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Saya tahu yang dimaksud ibu itu karena disebutkan namanya. Kenapa hal yang sia-sia dilakukan? Masa jam 8 pagi kerjaannya sudah ngelapin daun di depan rumahnya. Ngelapin daun, Pak. Kebetulan rumahnya depan rumahnya jalan raya, jalan yang ramai. Jadi daun yang ada di depan rumahnya, taman yang ada di depan rumahnya itu daunnya sering kotor. Itu jam 8 pagi dia kerjanya ngelapin daun. Sayang sekali ibu itu, waktunya dihabiskan untuk hal yang sia-sia. Lalu saya bilang ke istri saya, Mi, justru sebaliknya. Ibu itu adalah orang yang mendapat keberkahan waktu, orang yang mendapat keberkahan rezeki. Bayangkan, di saat orang lain jam 8 pagi itu sudah bermacet-macet ria, dihadapkan dengan kondisi stres, menghadapi pekerjaan yang begitu berat. Si ibu ini dengan suaminya itu sudah santai di rumah. Jam 4 pagi sudah bangun tahajud, sampai sholat subuh, habis sholat subuh tadarus, nyiapin sarapan buat suami sama keluarganya. Jam 8 sudah nganggur. Kenapa dia bisa seperti itu? Subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, dia punya kontrakan itu belerot kata orang Bekasi. Punya kios-kios yang disewakan itu kurang lebih sekitar 20 pintu. Kalau saya hitung-hitung penghasilan dia kurang lebih sekitar 30 sampai 40 juta per bulan. Dan dia masih banyak waktu. Jangan seperti kita orang-orang yang seakan-akan sibuk dan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Dalam buku yang cukup populer di tahun 2000-an yang ditulis oleh Robert Kiyosaki, buku yang berjudul Cash Flow Quadrant, dia mempopulerkan satu kata yang namanya red race. Red race, tahu ya? Apa itu? Saya salah nyebut kan ya? Red race. Red race. Oh, itu kayak gitu. Lagi Pak. Red race. Red itu tikus, race itu perlombaan, sirkuit. Dia katakan begini, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang terjebak dalam sirkuit tikus. Kita berlomba di dalam sirkuit itu, kita berlari sekencang-kencangnya, kita kejar-kejaran di sirkuit itu, tapi tidak pernah ada finishnya. Semakin kencang kita berlari, semakin mempercepat lari kita, tapi tidak pernah ada ujungnya. Kalau kita analogkan sekarang ini seperti kandang hamster ya, tikus kecil,
Itu biasanya kalau kita beli untuk anak kita atau siapa gitu ya, itu di dalamnya ada kincir, betul ya? Untuk apa kincir itu? Untuk apa? Untuk lari. Hamsternya lari ke situ, dia lari. Apa yang dilakukan oleh hamster itu? Dia lari ke kincir itu, dia naik ke kincir itu dan dia lari. Larinya makin lama makin kencang, semakin kencang larinya, semakin cepat perputaran rodanya, tapi tidak pernah mencapai pada finish. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang belum mendapatkan pengertian, belum mendapatkan keberkahan waktu, belum mendapatkan keberkahan rezeki. Seakan-akan dia dapatkan banyak uang dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, alhamdulillah dapatkan dia rekening, masuk dia transferan, dapat gaji dia. Tapi sampai rumah itu habis pun. Suatu saat saya mengisi taklim di BSM. Saya cerita tentang 7 sebab Allah kunci pintu rezeki. Setelah selesai ada salah seorang karyawan yang datang ke saya, Ustaz, benar Ustaz, saya gajinya besar dan menurut hitungan saya besar, tapi kenapa ya setiap bulan masih kurang defisit? Kepada sekalian, mari sama-sama kita mengevaluasi. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang melakukan sebab Allah kunci pintu rezeki. Seakan-akan kita mendapatkan rezeki yang banyak, tapi kita tidak mendapatkan sisanya. Para ulama, para tabi'in dan salafus saleh yang menulis, mereka dalam satu hari itu bisa menghatamkan Al-Quran sampai 3 kali. Kalau tidak dilarang, itu sehari bisa 3 kali terus menerus. Tapi Rasulullah melarang, jangan banyak-banyak, sehari sekali saja. Bukan karena mereka orang pengangguran dan tidak punya kerjaan, bukan karena mereka orang miskin lalu banyak-banyak di masjid, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang kaya, yang perdagangannya mendapatkan laba yang besar, yang rezekinya mengalir bagai air bah. Seperti perkataan Abdurrahman bin Auf, dunia merengek-rengek ingin ikut denganku. Merengek-rengek ingin ikut denganku. Kalau kita memahami bagaimana memelihara dunia atau memelihara rezeki, ini seperti kita memelihara hewan, seperti kita memelihara kucing. Dibuang ke pasar, dia pulang lagi. Dibuang di jalan, dia balik lagi. Bahkan kadang-kadang baliknya ngajak teman-temannya kan. Kita duduk, dia mendekat. Kita mendekat, dia naik ke pangkuan kita. Kita rangkul dia, kita elus, dia mau manja. Begitulah rezeki kalau seandainya kita bisa merawatnya dengan benar. Tapi kalau kita nggak bisa merawatnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita datangi dia lari, kita pegang dia nyakar. Betul. Hati-hati dengan rezeki yang kita pegang. Ada 7 sebab. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, sebab Allah kunci pintu rezeki yang pertama adalah tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kehidupan kita. Saya punya seorang kawan, seorang ustadz namanya Bapak Salmin Ja'far. Beliau seorang pengusaha properti, sukses dia. Setiap bertemu dengan orang sukses, saya selalu penasaran untuk bertanya tentang pengalamannya, karena pasti di balik kesuksesannya dia akan pernah mengalami kegagalan. Lalu saya tanya kepada beliau, Ustaz, antum pernah gagal nggak dalam bisnis? Pernah. Tahun berapa? Tahun 90. Berapa ruginya, Ustaz? Ya, nggak banyak lah, 5 miliar. Tahun 90 5 miliar. Kira-kira kalau dikonversi hari ini dikali 20 kali, berapa Pak? 100 miliar. Stres tak? Ya stres. Apa yang antum lakukan? Ya, aneh keliling dunia. Dalam arti kaya betul. Udah rugi 5 miliar masih keliling dunia. Kalau kita stres, keliling komplek. Caleg gagal keliling komplek. Ini keliling dunia masih kaya. Lalu saya bertanya kepadanya, Ustaz, pelajaran apa yang aku dapatkan dari kegagalan itu? Dia katakan dengan tegas, saya gagal karena tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kehidupan saya.
Saya tidak melibatkan Allah dalam setiap mengambil keputusan bisnis. Subhanallah. Subhanallah. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bertakwa dan memberi, fa amma man a'ta wa taqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan yang membenarkan al husna. Al husna ini Bapak dan sekalian mufasir punya dua pendapat. Pendapat yang pertama, al husna ini adalah dua kalimat thayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya tauhid. Yang kedua, mufasir punya pendapat al-husna ini adalah yaumil akhir, sesuatu yang pasti terjadi, yaitu kiamat. Artinya adalah barang siapa yang bertakwa dan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan melibatkan Allah dalam setiap kehidupannya, fasanu yasiruhu lil yusra, maka baginya akan dimudahkan untuk mendapat kemudahan. Dimudahkan untuk mendapat kemudahan Bapak dan sekalian. Luar biasa. Kalau jalan tol itu jalan bebas hambatan, menuju jalan tolnya dimudahkan. Seringkali kita menuju jalan tol aja sudah macet loh. Betul ya? Ini dimudahkan menuju kemudahan, dua kali mudah. Dan sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang bakhil dan wastaghna ini mufasir punya pendapat dia merasa tidak membutuhkan orang lain, berarti dia sombong. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan dimudahkan baginya untuk mendapat kesulitan. Sama diberikan kemudahan, tapi untuk mendapat kesulitan. Kita berasumsi jalan tol itu jalan bebas hambatan. Lewat jalan tol lancar masuk jalan tol. Begitu ada di jalan tol, ternyata di depan dalam macet kota. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ada seorang ibu yang bernama Novi. Bu Novi di Jeladun, single parent, punya bisnis. Dia waktu itu tahun 2000 saya bertemu dengan beliau dan saya belajar dengan beliau. Dia punya 3 outlet butik di Pasaraya dan Pojok Busana. Penghasilan beliau satu outlet itu 15 juta, 17 juta. Satu outlet itu 17 juta per bulan. Kalau lagi musim Ramadan gini bisa naik 5 kali lipat omsetnya. Keuntungannya bisa 5 kali lipat. Luar biasa seorang single parent. Lalu saya bertanya, Bu, apa rahasianya? Ini yang menarik. Mas Bagus, saya jauh lebih muda waktu itu. Saya setiap mengambil keputusan, setiap saya mau mengambil keputusan bisnis, saya selalu melibatkan Allah. Saya selalu sholat istikharah, saya sholat duha, saya sedekah. Dan kalau itu keputusan yang sangat besar, saya paksakan dan saya sempatkan untuk umroh. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Tapi pada saat kita melibatkan Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Melibatkan Allah yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, saya punya seorang guru. Saya punya seorang guru, dia punya piutang. Maaf, ini saya lagi ngatur waktu ini. Saya akan ceritain situ ya. Langsung yang kedua ya. Langsung yang kedua saja. Karena biasanya materi ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Saya mau ngopres jadi setengah jam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang kedua, Bapak dan sekalian, sebab Allah kunci pintu rezeki kita. Yang kedua adalah kita pernah membuat orang tua kita kecewa. Pernah membuat orang tua kita kecewa, terutama ibu. Seorang ibu yang konsultasi ke saya, yang jualan sayur, sayurnya layu, jualan buah, buahnya busuk, jualan bebek, bebeknya mati. Kemudian Ibu sekalian rahmati Allah, bahkan dia cerita, Ustaz, saya punya bisnis jualan bebek,
saya dapat modal 20 juta. Alhamdulillah dari modal ini kami bisa jalankan untuk bisnis bebek. Beli di Bandung, saya jual di Purwakarta. Beli 20 juta, saya jual 25. Untung nggak? Untung. Dijanjikan dibayar 2 hari kemudian. Di hari yang dijanjikan kami datang lagi untuk menagih. Alhamdulillah kami dapat itu 25 juta. Pada saat kami mau masuk tol Cikampek, ternyata mobil kami ban belakang bocor. Lalu kami ganti ban itu sebelum masuk tol. Tanpa disadari ada orang yang mengambil tas ke mobil dan mereka kabur dengan membawa kendaraan motor. Dan kami cuma melihat saja, ya Allah, nyarinya susah, hilangnya cepat. Begitulah rezeki. Kalau memang bukan rezeki kita, Bapak dan sekalian, jangankan yang jauh, yang dekat saja hilang. Jangankan yang dekat, yang sudah kita pegang saja bisa lepas. Jangankan yang kita pegang, yang mau masuk mulut saja bisa jatuh. Jangankan yang mau masuk mulut, yang sudah dalam perut saja bisa keluar. Kalau bukan rezeki kita, dia akan keluar tanpa kita bisa mendapatkannya. Lalu dia menangis ke saya, ada apa dengan saya, Ustaz? Kenapa begitu sulitnya mendapatkan rezeki ini? Begitu saya sebutkan tentang 7 sebab ini, dia mengatakan ini kayaknya sebab saya, Ustaz. Saya sudah 3 tahun tidak bertemu dengan orang tua saya. Saya sudah 3 tahun tidak bertemu dengan ibu saya. Kenapa? Bla 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 bla. Banyak. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah. Kiai saya di Ciamis menyampaikan, barang siapa seorang ibu tidak ridho air susunya diminum sama kita, tidak ridho air susunya diminum sama kita, maka tidak akan pernah anaknya itu bahagia. Seorang ibu yang tidak ridho air susunya diminum oleh anaknya, maka seumur hidup anak itu tidak akan pernah bahagia. Subhanallah, luar biasa Bapak sekalian. Zaman Rasulullah ada yang sahabat bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman. Dia salah seorang sahabat yang dikenal di langit tapi tidak dikenal di dunia. Dia seorang pengembala, seorang yang menjaga ternak orang lain, dan dia seorang petani, dan dari kalangan orang miskin, dan bukan dari kalangan bangsawan. Suatu saat malaikat mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, temuilah yang bernama Uwais Al-Qarni ini, karena dia adalah orang yang dikenal di langit. Rasulullah mencari namanya Uwais Al-Qarni, tidak pernah bertemu, karena dia tinggalnya di Yaman. Beberapa kali musim haji dia tidak pernah datang. Lalu berpesan Rasulullah pada para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq tidak ketemu, lalu yang ketemu adalah Umar bin Khattab. Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar bin Khattab. Pada saat musim haji, Uwais Al-Qarni bersama ibunya, dia berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Masjidil Haram. Seperti biasa Umar bin Khattab itu mengundang kabilah-kabilah untuk bertemu dengan khalifah. Pada saat berkumpul seperti begini, yang ditanya pertama kali oleh Umar bin Khattab, siapa di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Orang Yaman berdiri dan protes, ya khalifah, kami di sini seluruh bangsawan dari Yaman hadir semua. Bangsawan-bangsawan Yaman hadir di sini. Kenapa yang kau tanya Uwais Al-Qarni? Dia bukan dari kalangan bangsawan di antara kami, dan dia bukan dari orang terpandang di antara kami. Dia orang biasa-biasa saja. Lalu Umar mengatakan, temui aku dengan Uwais Al-Qarni. Begitu bertemu, dia bertanya, benar kau yang bernama Uwais Al-Qarni? Benar. Anda siapa? Saya adalah Umar bin Khattab, khalifah. Kaget. Ada apa gerangan Anda ingin bertemu dengan saya? Umar mengatakan, saya pernah mendengar sabda dari Rasulullah SAW, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya untuk kaum muslimin. Lalu Umar bin Khattab bertanya, ada apa gerangan sampai Rasulullah begitu spesial minta doa darimu?
Al-Quran mengatakan saya nggak ada yang spesial, ya khalifah. Tolong ceritakan kehidupan, diceritakan. Berapa kali saya harus pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, tapi tidak tercapai karena orang tua saya sakit. Dan seumur hidup saya merawat ibu saya. Saking pengennya saya mengajak orang tua saya ke tanah suci untuk haji, saya mempersiapkan bahu saya untuk menggendong ibu saya. Apa yang dia lakukan? Karena dia tahu begitu jarak yang begitu jauh dan begitu beratnya orang tuanya, dia latihan, Pak. Dia kan punya ternak dari yang bayi, itu setiap mau menggembala itu digendong. Jadi anak sapi, apa namanya anak sapi? Petir, itu kan masih kecil digendong eteng. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sampai itu sapi itu gede. Tanpa dirasa ternyata dia mampu menggendong bayi atau sapi yang gede. Dan begitulah cara dia untuk menggendong ibunya dari Yaman ke Masjidil Haram karena dia nggak punya biaya untuk kendaraan. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah. Bagaimana dengan kita? Ada sebuah keluarga. Suatu saat ibunya sama bapaknya ingin menginap di rumahnya. Seperti biasa, seorang orang tua kalau sudah sepuh dia pengen keliling ke anak-anaknya untuk menginap. Suatu saat giliran si Fulan. Pada saat dia menginap di Fulan, mungkin satu dan lain hal istrinya sedang cemberut, konflik mungkin mereka. Akhirnya ibunya mengatakan saya nggak jadi nginap di sini dan saya udah nggak mau nginap di sini lagi. Subhanallah Bapak sekalian, malam itu yang harusnya menginap dia nggak jadi nginap. Apa yang terjadi? Tidak lama dari ucapan itu benar-benar terbukti ibunya tidak pernah menginap di rumahnya lagi karena tidak lama kemudian rumahnya dijual. Sampai hari ini dia pindah satu rumah ke rumah yang lain dan bentuk kontrakan dan kontrakan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, bagaimana dengan kita? Kalau yang masih punya orang tua, manfaatkan orang tua kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, 7 sebab Allah kunci pintu rezeki. Yang ketiga adalah kita tidak menyantuni anak yatim, tidak menyantuni fakir miskin, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, suatu saat saya memiliki masalah yang begitu berat. Saya bertanya kepada guru saya, "Guru, Ustaz, ada apa dengan saya? Allah memberikan cobaan kepada saya begitu berat." Saya ceritakan masalah saya, tapi dia tidak membicarakan masalah saya. Lalu dikatakan, "Antum tahu nggak kenapa Allah kasih masalah begitu berat?" Nggak tahu, Ustaz. Karena antum hanya memikirkan diri antum sendiri. Pada saat kita sibuk memikirkan diri sendiri, maka Allah akan tambahkan masalah kita sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan pernah berhenti menyelesaikan masalah kita, disibukkan dengan masalah kita. Lalu bagaimana, Ustaz? Mulai hari ini antum harus memikirkan masalah rumah. Bapak dan Ibu sekalian, saya turuti nasihatnya. Saya tidak pernah memikirkan lagi masalah pribadi, tapi saya memikirkan masalah umat. Bagaimana mencetak 1000 penghafal Quran, mendirikan pesantren, menampung anak yatim dan piatu. Alhamdulillah, beberapa lama kemudian, tidak hitungan sampai 1 tahun, masalah yang saya hadapi selesai satu demi satu. Bukankah Rasulullah pernah berfirman, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menyelesaikan masalah umat, masalah orang lain, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya. Subhanallah, Bapak sekalian, luar biasa. Begitu juga dengan anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Bahkan Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang sholat karena dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah, memberikan fakir miskin ini juga termasuk dalam sedekah. Bukan hanya berpikir untuk diri kita, tapi juga berpikir orang lain. Salah satu ciri orang yang berhasil dalam Ramadan, salah satu ciri orang yang berhasil dalam Ramadan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 134,
alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berpikir memberi dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Otaknya selalu berpikir give. Kalau dalam kondisi lapang wajar, tapi dalam kondisi sempit kadang-kadang kita agak sulit. Di dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa ma qudira 'alaihi rizquhu falyuti mimma atahullah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka berinfaklah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alahu ba'da usrin yusra, maka akan aku jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Subhanallah. Bapak dan Ibu sekalian, memberi dalam kondisi sempit, logikanya bagaimana? Zaman dulu ada yang namanya pompa begini tau? Ya, pompa apa namanya? Pompa terangkut ya. Kalau lagi kempos apa yang kita lakukan? Hah? Pancing dengan logikanya kan nggak masuk. Orang kita lagi nyari air kok buang air, betul kan? Begitulah konsep rezeki. Pada saat Allah memposkan rezeki kita, memang kita bekerja, tapi tidak pernah keluar itu dapat apa-apa gitu. Kita hanya mendapatkan lelasannya saja, hanya mendapatkan kelelahan di dalam bekerja kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Falyunfik, berinfak, pancing itu rezeki. Saya punya kakak single parent, anaknya 3, penghasilannya 1 juta per bulan. Anak yang pertama kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Untuk biaya hidupnya 1 juta per bulan, belum termasuk biaya kuliah. Anak yang kedua kuliah di fakultas di perguruan tinggi swasta di Bekasi. Anak yang ketiga masih SMA. Setiap kali dia dapat penghasilan 1 juta, dia sisihkan 200.000 untuk ibunya. Ini nyambung dengan yang tadi pertama. Untuk ibunya. Lalu saya bilang, "Pak, udah untuk ibu biar saya saja." Enggak, saya mau kasih untuk ibu. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Anaknya yang pertama yang kuliah di Fakultas Kedokteran dapat beasiswa. Beasiswa dari perguruan tingginya, terus ada dapat beasiswa hidup. Subhanallah. Anak yang kedua dapat beasiswa. Anak yang ketiga dapat bantuan dari keluarga. Praktis. Dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Begitulah Bapak dan Ibu sekalian pada saat kita berbakti kepada orang tua dan kita berbagi. Jadi yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, sebab Allah menciptakan rezeki kita adalah kita tidak peduli dengan anak yatim, kita tidak pernah peduli dengan orang lain. Yang keempat, mohon maaf nih ada nunggu-nungguin. Lanjut ya, apa-apa ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebab Allah menciptakan rezeki yang keempat adalah adanya kesombongan di dalam hati kita. Kesombongan ini akan menghancurkan diri kita. Jangankan kita yang belum masuk surga, iblis yang sudah masuk surga saja Allah keluarkan karena dia punya penyakit sombong. Anna khairu minkum, saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Di dalam surat Al-Lail yang tadi dibacakan, "Ma'amma mambakhila wastaghna." Dan barang siapa bakhil, pelit, medit, wastaghna, sombong. Nah ini wastaghna ini diterjemahkan itu tidak membutuhkan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, tidak butuh orang lain, merasa mampu mengerjakan sendiri, ada kesombongan di dalam dirinya. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Fasanuyasiruhu lil usra, maka akan dimudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Jepang pada saat kena tsunami Bapak sekalian, 1 hari sebelumnya itu diberitakan di media-media televisi nasional kesiapan Jepang menghadapi tsunami dengan segala teknologi yang modern untuk menghadapi tsunami sudah dia lakukan 1 hari sebelum tsunami.
Begitu besoknya terjadi gempa, ada tsunami, dikasih bonus sama Allah nuklir. Kenapa? Ada kesombongan di dalam diri kita, ada kesombongan di dalam diri orang-orang Jepang. Ada kesombongan di dalam diri kita, Bapak-Ibu sekalian, yang menyebabkan rezeki kita dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang kelima, setelah adanya kesombongan di dalam diri kita, yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, memutus silaturahim. Sebab Allah kunci pintu rezeki adalah memutus silaturahim. Man ahabba an yusallallahu fi rizqi wa yas'alahu fi asarihi falyasilhu rahimahu. Barang siapa yang ingin dilimpahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalin silaturahim. Ada seorang pengusaha Tanah Abang yang datang ke saya, Ustaz, kenapa dengan bisnis saya? Bisnis saya berkembang mulai dari tahun 99 sampai tahun 2005 dengan modal 10 juta, lalu kita berkembang sampai punya 4 kios di Tanah Abang. Tapi tahun 2007 Allah hancurkan bisnis saya sehancur-hancurnya. Bahkan hari ini Ustaz, saya punya utang 800 juta dan 4 kios yang saya miliki sudah terjual. Bahkan istri saya hari ini minta cerai. Ada apa dengan saya? Saya sebutkan 7 sebab Allah kunci pintu rezeki. Ternyata dia katakan, kayak saya yang ke-6 Islam. Kenapa itu? Yang kelima Islam. Kenapa? Dulu saya membiayai adik saya untuk sekolah sampai kuliah. Ternyata pada saat dia lulus kuliah, dia bikin saya marah. Sampai terucap dalam mulut saya, dari mulut saya, jangan pernah menginjakan kaki ke rumahku, dan aku tidak akan pernah menginjakan kaki ke rumahku. Ternyata persis itu tahun 2007 Ustaz. Semenjak saat itulah bisnis saya hancur sehancur-hancurnya. Mulai dari kios yang paling ramai, strategis, itu digusur, sampai banyak tagihan yang tidak bisa terbayar. Bahkan pada saat saya menagih hanya menghabiskan uang untuk transfer, tidak kembali uang. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, luar biasa. Memutus silaturahmi membuat kita menjadikan dikunci oleh Allah pintu rezekinya. Yang ke nah, ini kebanyakan poinnya menjadi lama ya. Yang keenam, Bapak-Ibu sekalian, sebab Allah kunci pintu rezeki adalah seringnya terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Pertengkaran di dalam rumah tangga menyebabkan Allah kunci pintu rezeki. Kunci pintu rezeki. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang sering terjadi pertengkaran di dalam rumahnya, maka malaikat rezeki tidak akan pernah datang, tidak akan pernah masuk ke rumah yang sering terjadi pertengkaran di dalam rumahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, yang pertama tadi Pak, apa yang pertama? Sebab pertama tadi tidak melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, membuat orang tua kecewa. Yang ketiga, tidak peduli anak yatim dan orang miskin. Yang keempat, kesombongan yang ada dalam diri kita menyebabkan Allah kunci pintu rezeki. Yang kelima, kenapa? Memutus silaturahim. Yang keenam, pertengkaran dalam rumah tangga. Apa yang ketujuh? Bapak dan sekalian, yang ketujuh adalah kita melakukan kemaksiatan yang membuat Allah murka. Kemaksiatan yang membuat Allah murka. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang melupakanku, kata Allah, barang siapa yang tidak mau menurut perintahku, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka akan aku jadikan kehidupannya yang sempit. Hidup ini menjadi sangat sempit, luar biasa. Ada seorang jamaah, waktu itu dia pinjam modal ke saya hanya 1,5 juta. Janjinya 3 bulan akan dikembalikan. Ternyata 3 bulan gak dikembalikan. Di telepon gak diangkat, di SMS gak dijawab. Berapa bulan kemudian dia datang ke rumah, Ustaz saya mau ketemu, silakan. Begitu ketemu dia cerita, maaf Ustaz nggak bisa mengembalikan.
Kenapa? Usaha saya hancur, Ustaz. Usaha saya hancur. Setiap bisnis yang saya lakukan selalu gagal. Saya katakan ke dia, ya sesungguhnya Allah kasih ujian kepada hambanya disebabkan dua hal. Yang pertama, dalam rangka menghapus dosa. Yang kedua, dalam rangka menaikkan derajat antum. Lalu saya tanya ke dia, kira-kira antum yang mana? Kayaknya saya yang pertama, Ustaz. Dihapus dosa. Lalu dia cerita ke saya, iya Ustaz, dulu waktu saya masih bujang, saya berpacaran dengan wanita non-muslim. Kami berpacaran terlalu jauh. Tanda petik, Pak. Terlalu jauh. Akhirnya karena sudah terlalu jauh kami berpacaran, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Pada saat saya melamar ke orang tuanya menolak karena beda agama. Akhirnya kami berpisah begitu saja. Lalu saya pindah kerja ke tempat yang lain, dan akhirnya saya juga pacaran lagi dapat seorang wanita yang non muslim lainnya. Dan kami pacaran terlalu jauh. Akhirnya pacar saya hamil. Setelah pacar saya hamil, saya melamar dan orang tuanya tidak bisa menolak. Akhirnya saya nikahi. Subhanallah, anak pertama lahir, begitu anak yang kedua Allah berikan kepada saya dalam kondisi cacat. Sampai sekarang umur 14 tahun dan dalam kondisi cacat. Hidupnya dihabiskan di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngomong, gak bisa jalan, cuma bisa teriak-teriak. Harta saya habis untuk berobat dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Dan setiap bisnis saya yang jalankan selalu gagal. Bangkrut. Ustaz, apa solusinya? Lalu saya sampaikan ke dia, ya akhi, antum bersyukur. Bersyukur karena Allah hapus dosa antum di dunia. Bayangkan kalau seandainya Allah balas itu di akhirat. Satu dunianya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau seandainya Allah hapus di dunia ini, bersyukurlah paling lama 60 atau 70 tahun. Dan itu gak sampai 1 hari di akhirat. Terus yang kedua saya bilang, banyak-banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Maka beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka akan diturunkan hujan dari langit yang begitu lebat, dan akan memberikan anak, ada yang memberikan harta, dan memberikan kebun-kebun yang banyak yang Allah berikan kepada orang-orang yang banyak bertobat. Bapak dan sekalian, 7 sebab Allah menciptakan rezeki. Saya minta waktu 5 menit, boleh? Boleh. Saya ingin menceritakan tentang kondisi pesantren yang sedang kita bangun. Mudah-mudahan ada yang bisa di-share. Mas, tolong dibagi-bagi. Itu juga ada brosur. Kalau kurang ada kita. Ini ada CD yang bisa saya berikan hadiah, Pak. Siapa yang mau? Ini CD audio, ada lagi yang mau? Tinggal 2, maju ke depan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah. Kami mendapat amanah untuk membangun pesantren di daerah Cianjur yang luasnya kurang lebih sekitar 20 sampai 23 hektar.